Konyol, Morata batalkan gol bunuh diri lawan. Sir Jim Ratcliffe bakal jadi pemilik MU. Dikritik Ibrahimovic, Balotelli balas dengan trofi UCL. Lionel Messi bakal main di Cina. Serius? Benzema beri dukungan untuk warga Palestina. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Spanyol sukses menekuk tuan rumah Norwegia dengan skor tipis 1-0 dalam laga kualifikasi Euro 2024 Senin 16 Oktober dini hari WIB. Pada babak pertama, Alvaro Morata sudah sempat mencetak gol. Namun gol tersebut dianulir karena offside. Spanyol akhirnya mencetak gol di menit ke-48 lewat Gavi. Pemain muda Barca itu sukses memanfaatkan kemelut yang terjadi di kotak penalti Norwegia. Di laga lain, Wales berhasil mengalahkan peringkat ketiga Piala Dunia 2022 Kroasia. Mereka menang tipis 2-1 dalam matchday ke-6 grup D. Wales unggul 2 gol lebih dulu lewat Harry Wilson yang mencetak brace berkat golnya pada menit ke-47 dan 60. Kroasia baru bisa membalas 1 gol lewat Mario Pasalic 15 menit berselang. Kemenangan ini membuat Wales bersaing ketat dengan Kroasia untuk memperebutkan 1 tiket lolos otomatis ke putaran final Euro 2024. Spanyol dan Skotlandia menjadi 2 negara tambahan yang lolos ke Euro 2024. Kini Spanyol menduduki posisi pertama klasemen sementara grup A dengan raihan 15 poin dari 6 pertandingan. Memiliki poin sama dengan Skotlandia yang menempati peringkat kedua. Baik Spanyol maupun Skotlandia dipastikan lolos ke putaran final Euro 2024 karena torehan poin mereka tak akan bisa terkejar oleh peringkat ketiga Norwegia yang telah mengumpulkan 10 poin dan hanya menyisakan 1 pertandingan tersisa. Alvaro Morata menggagalkan gol bunuh diri pemain Norwegia. Adegan pada menit 19 itu berawal dari umpan panjang dari Dani Carvajal. Dengan posisi Morata sudah offside, bola kemudian ditendang oleh Stefan Sandberg, meluncur ke arah gawang sendiri dan sedikit lagi berujung gol bunuh diri. Tetapi sepersekian detik sebelum melewati garis gawang, Morata datang dan menyodok bola masuk. Gol tidak sah karena Morata berada dalam posisi offside. Spanyol membungkam Norwegia 1-0 di kualifikasi Euro 2024. Bek Dani Carvajal mengungkap bagaimana La Furia Roja bisa meredam mesin gol Manchester City Erling Haaland pada pertandingan tersebut. Kami tidak mengizinkan dia menerima umpan dengan nyaman. Saya harus memuji kinerja para bek tengah karena mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan tengah berusaha mempermanenkan servis Joao Felix dari Atletico Madrid. Direktur olahraga Barcelona Deco sebelumnya mengatakan bahwa timnya tak menutup peluang untuk mempermanenkan servis Joao Felix dari Barcelona. Demikian juga Joao Cancelo yang dipinjam dari Manchester City. Namun masih ada sedikit halangan bagi Barca untuk merealisasikan niatnya. Mereka masih harus melihat berapa harga yang diminta Los Rojiblancos. Sir Jim Ratcliffe santer diwartakan bakal mengakuisisi Manchester United. Media-media Inggris menyebut Sir Jim Ratcliffe akan melayangkan penawaran untuk membeli 25% saham tim setan merah senilai 1,3 miliar pound atau sekitar 24,7 triliun rupiah. Bos perusahaan kimia itu berpeluang menjadi pemilik saham minoritas klub. Dewan MU kabarnya akan menggelar rapat terkait penjualan itu. Jika disetujui, maka Ratcliffe sang fans MU akan naik kelas menjadi pemilik klub. Bintang Real Madrid Rodrigo Goes mengaku tak suka menjalani peran barunya sebagai ujung tombak. Dari 11 penampilan di semua kompetisi musim ini, Rodrigo selalu diplot sebagai striker semenjak Benzema pergi. Walau tak mengeluhkan peran barunya, pemain asal Brasil itu mengaku kurang nyaman menjadi fokus serangan timnya. Winger 22 tahun ini lebih suka bermain di sayap. Real Madrid patut berterima kasih kepada Vinicius Junior, sebab ternyata Vinicius Junior berperan dalam sukses Real Madrid merebut Jude Bellingham. Vinicius yang gencar melakukan pendekatan kepada Bellingham. Kami sangat senang bisa merekrutnya. Saya sudah mengirimnya pesan selama berbulan-bulan. Saya bilang, ini adalah tim terbaik di dunia. Saya tahu tim-tim lain juga meminatinya.
Menurut kabar terbaru dari Football Espanya, bos Manchester City Pep Guardiola sudah menghabiskan waktu 3 jam di saluran telepon berbicara dengan Jude Bellingham. Itu bagian dari rencana Guardiola untuk meyakinkan sang pemain hengkang ke Manchester City. Tawaran peraih treble winners kepada Dortmund dan paket gaji diyakini lebih unggul dibandingkan tawaran Madrid. Namun, Bellingham sudah bertekad untuk pindah ke Los Blancos dan telah memberikan janjinya kepada tim besutan Carlo Ancelotti. Mario Balotelli membalas Zlatan Ibrahimovic setelah mantan rekan setimnya di Inter itu mengkritiknya karena menyia-nyiakan bakat. Pemain yang saat ini membela Adana Demirspor itu mengunggah foto dirinya di Instagram dan mengangkat trofi Liga Champions musim 2009-10 ketika ia meraih gelar bersama Inter. Balotelli tak lupa mention akun Ibrahimovic dalam story-nya. Ini merupakan balasan langsung terhadap kritikan Ibra yang belum pernah menjadi juara Eropa dalam karir klubnya yang panjang dan gemilang. Victor Osimhen diperkirakan akan terbang kembali ke Italia pada hari Senin 16 Oktober. Hal itu lebih awal dari jadwal semula untuk menjalani pemeriksaan medis setelah mengalami cedera saat memperkuat Nigeria selama jeda internasional. Meskipun belum diketahui jenis cederanya, Football Italia menyatakan bahwa Osimhen mungkin harus menepi setidaknya selama beberapa hari. Messi kemungkinan besar bakal main di China pada November mendatang, seiring laga eksibisi yang bakal dijalani oleh Inter Miami. Di November mendatang, Inter Miami akan menjalani 2 jadwal uji coba di negara tirai bambu, menghadapi Qingdao Hainiu pada 5 November dan duel lawan Chengdu Rongcheng 3 hari kemudian. Sejauh ini tidak ada pengumuman tentang kepastian bahwa La Pulga ikut serta dalam tur. Messi diyakini sudah jadi bagian dari proposal yang diajukan oleh klub-klub China saat mereka mengundang Inter Miami untuk datang. Gelandangannya Real Madrid Jude Bellingham digadang-gadang bakal jadi bintang besar. Dia bisa menjadi pembeda bagi timnas sepak bola Inggris. Hal ini dikatakan sang defender timnas Inggris, Kieran Trippier, menjelang laga kualifikasi Euro 2024 melawan Italia. Dia bisa menjadi pembeda. Pada usianya yang masih muda dengan kedewasaannya, kualitas dan agresi yang dimilikinya dia menakutkan, ujar Trippier dilansir dari ESPN. Cristiano Ronaldo percaya diri bisa meraih target 900 gol dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional. Pemain Al Nassr ini menyampaikan hal tersebut seusai laga Portugal versus Slovakia dalam penyisihan grup J kualifikasi Euro 2024 pada Sabtu 14 Oktober. Sejauh ini Ronaldo telah mencetak 857 gol. Dengan performanya saat ini, ia cukup ambisius dengan mencanangkan target meraih 900 gol. Namun Ronaldo cukup realistis, dia mengakui sulit menembus 1000 gol karena jumlah tersebut sangat banyak. Melalui akun X pribadinya, bintang Al-Ittihad Karim Benzema menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya warga Palestina yang jadi korban serangan jahat Israel di Gaza. Benzema memperhatikan kondisi di Gaza seiring serangan yang dilancarkan oleh kelompok Yahudi. Ia berduka dengan jatuhnya korban-korban warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Ia memberikan dukungan kepada warga Palestina agar diberi keselamatan dan kekuatan. Arsenal dikabarkan berencana merekrut penyerang Brentford, Ivan Toney. Rencana Arsenal untuk mendatangkan Ivan Toney mendapat peringatan dari Martin Keown. Menurut Keown, mantan timnya itu masih belum siap untuk mengakomodasi striker seperti Toney. Tetapi ini soal struktur tim dan apakah mereka siap untuk itu. Dia akan menjadi striker yang tangguh. Dia tidak akan ke belakang membantu seperti yang dilakukan Gabriel Jesus. Tapi menurut saya mereka bisa melakukannya dengan striker ketiga. Manajer MU, Erik ten Hag, telah mengambil keputusan untuk tak menjual Scott McTominay pada bursa transfer Januari 2024 mendatang. Kabar ini sendiri cukup menarik karena pada awal musim ini sebenarnya Tominay menjadi salah satu pemain yang kabarnya ingin dijual petinggi MU. Tominay sendiri telah menunjukkan performanya dengan sangat apik musim ini. Bersama MU sendiri, ia sudah berhasil menyelamatkan mereka dari kekalahan terhadap Brentford dengan mencetak 2 gol kemenangan mendekati akhir laga. AC Milan dan Red Krunic telah memulai negosiasi perpanjangan kontrak, namun tampaknya ada perbedaan pendapat mengenai kontrak baru tersebut. Milan dikejutkan oleh tuntutan gaji awal dari pemain Bosnia ini. Milan terkejut dengan tuntutan Krunic yang menginginkan 3 juta euro per tahun. Saat ini, gajinya adalah 1,1 juta euro per tahun dan Milan telah menawarkan 2 juta euro ditambah bonus 500.000 euro.
Surat kabar sport yang berbasis di Barcelona melaporkan target baru yang sedang dipertimbangkan oleh Direktur Olahraga klub adalah Ian Madsen, salah satu talenta yang paling cemerlang yang lahir dari Akademi Chelsea yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini dan meski The Blues berusaha mengamankannya dengan kontrak baru, belum ada kesepakatan yang dicapai. Barcelona tahu bahwa jika mereka bisa memberinya tawaran yang menggiurkan, maka dia bisa menjadi tawaran yang sangat bagus. Mantan bek Italia Marco Materazzi telah memilih Guillermo Ochoa sebagai penjaga gawang terbaik saat ini di Serie A. Keputusan itu dibuat oleh Materazzi sebagai bagian dari inisiatif Instagram oleh kantor Serie A Amerika Utara. Materazzi mendapat pertanyaan soal kiper terbaik setelah ia memilih pemain seperti striker Napoli Victor Osimhen daripada penyerang Milan Olivier Giroud. Gelandang Manchester City Jack Grealish bahagia atas kesuksesan rekan satu timnya di timnas Inggris Jude Bellingham di Real Madrid. Bellingham tampil gemilang pada awal musim debutnya bersama Los Blancos. Menurut Grealish, apa yang telah dilakukan dan perkembangan pesatnya dalam 18 bulan terakhir sangat luar biasa. Melihat cara Bellingham memulai musim bersama Madrid membuat seluruh dunia mengetahui betapa bagusnya Bellingham. Bintang Manchester City Erling Haaland mulai merasa jenuh menyandang nama besarnya meski kondisi yang ia rasakan saat ini merupakan impian sejak masih kanak-kanak. Hal ini disampaikan Haaland usai laga Norwegia versus tuan rumah Siprus di kualifikasi Euro 2024 ketika disinggung mengenai sikap penonton, baik yang meninggalkan stadion selepas dirinya ditarik keluar maupun berkumpul meminta jersey sang pemain. Haaland hanya bisa pasrah dengan popularitas dirinya dan tetap memberikan apresiasi terhadap dukungan fans. Manchester United menjalani awal yang buruk di 2023-2024. Meski begitu, mantan pemain Liverpool Glenn Johnson merasa yakin kalau Erik ten Hag tidak akan dipecat. Johnson merasa cukup yakin kalau ten Hag akan menjadi manajer setan merah hingga akhir musim. Sebagai manajer Manchester United, ten Hag jelas tidak punya banyak waktu. Karena itu, Johnson mendesak lelaki asal Belanda itu untuk meningkatkan performa timnya. Pemain keturunan Indonesia Justin Hubner ditunjuk menjadi Kapten Wolves U21 musim ini. Hubner mengakui tawaran itu datang sebagai sebuah kejutan. Hubner naik kelas ke tim U21 pada 2022 setelah sebelumnya di Akademi Wolves sejak 2020. Saya harus menjadi lebih dari seorang pemimpin sekarang dibandingkan sebelumnya dan saya perlu memimpin tim dan membantu tim dalam segala hal. Sungguh istimewa bagi saya untuk memakainya. Arsenal tetap tertarik pada gelandang Spanyol milik Real Sociedad Martin Zubimendi. Sebelumnya, The Gunners mempertimbangkan kepindahan Zubimendi selama musim panas kemarin. Dan Sport mengatakan Zubimendi masih dalam radar Arsenal menjelang bursa transfer Januari. Kontrak Zubimendi memiliki klausul pembelian 60 juta euro di Real Sociedad. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!